Lagi-lagi podcast. Hai Sobat versus Lovers, kembali lagi dengan gue Aya di acara Lagi-lagi Podcast. Oke, episode kali ini agak beda karena kita bakal ngobrol sama divisi yang katanya paling perhatian, paling suportif, dan paling banyak lagi. Hari ini kita bakal bahas hal-hal penting dan gak penting soal kehidupan di balik layar PSDM. Dari yang serius tentang pengembangan diri sampai yang absurd. Jadi duduk manis, siapin minum, dan mari kita gali isi kepala para tamu kita kali ini. Karena ingat di HMJSI berkembang itu penting, tapi istirahat sambil dengerin podcast juga gak kalah penting. Langsung aja kita sambut tamu keren dan lucu kita dari divisi PSDM. Halo. Hai. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Mungkin teman-teman dari divisi PSDM bisa perkenalan diri dulu kepada sobat persis kita. Oke, perkenalkan nama aku Adi Ivan Marizal. Teman-teman bisa manggil aku Adi. Dan pada periode sekarang aku diamanahkan sebagai Kabak Divisi PSDM, Pengembangan Sumber Daya Manusia. Aku berasal dari Kabupaten Sulawesi Selatan. Oke guys, nama aku Mutiara Permatahati, biasa dipanggil Titi. Pada periode ini aku menjabat sebagai Sekretaris PSDM. Hai. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meta Ramadhani, biasa dipanggil Meta. Pada periode kali ini saya diamanahkan menjadi bendahara PSDM. Halo, perkenalkan nama saya Zikri Syauki, biasa dipanggil Juju. Saat periode saat sekarang ini saya diamanahkan menjadi staf PSDM. Halo. Hai, perkenalkan nama saya Ladifa Olivia. Pada periode kali ini saya diamanahkan menjadi staf di divisi PSDM. Halo. Baik, perkenalkan nama saya Zikri Alofi. Alhamdulillah pada periode sekarang saya diamanahkan menjadi staf PSDM. Halo. Hai. Oke, ini PSDM berarti cuma 6 orang ya? Ya, 6 orang. Oh, 6 Oke. orang. PSDM itu apa sih? Bisa dijelasin nggak biar sobat persis kita tahu? Oke, ini di sini kan PSDM ya. Dari namanya aja udah Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kalau di dalam kampus berarti mahasiswa gitu kan. Nah, di sini kami dari PSDM, kami berkolaborasi bagaimana cara kita meningkatkan sumber daya yang ada gitu. Baik dari segi hard skill, soft skill kita gitu. Nah, di sini kita kan kuliah nih. Kita nggak hanya mendapatkan ilmu dari dosen saja gitu. Dengan berinteraksi, dengan mengikuti organisasi atau bahkan kegiatan-kegiatan di luar, itu adalah salah satu bentuk pengembangan diri kita gitu. Jadi kita sebagai seorang mahasiswa diharuskan untuk aktif gitu. Entah dengan cara yang A atau cara yang B gitu. Karena setiap kita mempunyai cara yang berbeda gitu. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau nambah? Boleh? Oke. Ada yang mau nambah mungkin? Oke. Udah cukup mungkin ya. Udah cukup. Oke. Peran utama PSDM dalam mendukung visi dan misi himpunan apa? Karena di himpunan pasti ada visi misi kan. Oke. Ada yang mau jawab? Oke. Gini, ini peran PSDM ya. Nah, dari namanya saja adalah pengembangan sumber daya manusia. Nah, bagaimana kualitas dari diri kita, kami yang di PSDM dan rekan-rekan dari divisi yang lain. Nah, di sini kita berkolaborasi, menciptakan suatu inovasi yang baru, kegiatan baru, atau hal-hal yang baru yang dapat meningkatkan kualitas diri kita. Mulai dari hard skill, soft skill, dengan cara misalnya kita membangun sebuah forum diskusi atau juga dengan cara sarana bermain gitu. Nah, untuk belajar, untuk meningkatkan kualitas diri kita, nggak hanya dengan satu cara gitu. Ibarat pepatah, banyak jalan menuju Roma gitu, dan tutuplah ilmu sampai ke negeri Cina gitu. Nah, otomatis jalannya ada yang berkelok, lurus, bercabang, dan lain sebagainya gitu. Jadi intinya bagaimana kita berkolaborasi, meningkatkan suatu tujuan agar apa yang ingin kita capai di organisasi itu dapat tercapai. Nah,
ini lingkupnya organisasi. Ya. Berarti melibatkan steering komite, divisi yang 5 di dalam HMJSI, PSDM, pendidikan, infokom, humas dan juga litbang di situ. Di sini kita berkolaborasi mencapai suatu visi yang bernama satu keluarga, satu tujuan. Itu adalah yang sering identik dengan kita anak organisasi, khususnya HMJSI. Oke, kalau tadi kan di dalam himpunan. Ya. Kalau di luar himpunan gimana tuh? Oh, oke. Ada yang mau? Baik, mungkin perannya PSDM di luar himpunan gitu. Kita melakukan pengembangan di luar pengabdian ke masyarakat. Kita juga bicara dengan Tridharma perguruan tinggi itu. Kita ada melakukan pengabdian kepada masyarakat. Kita juga melihat apa sih potensi-potensi yang harus kita kembangkan di masyarakat. Di situ kita bisa bikin proker yang bersosial dan melakukan pengajaran lah di dalam masyarakat tersebut. Oke. Kalau PSDM kan mengabdi kepada masyarakat Ya. atau ke teman-teman kita. Terus PSDM mengembangkan potensi anggota agar selaras dengan tujuan organisasi itu caranya gimana? Oke. Di sini balik lagi ya ke yang tadi, kita berkolaborasi. Ya. Nah, berkolaborasi. Ya, kita memang dekat atau terjun langsung ke masyarakat gitu, ke mahasiswanya langsung gitu. Tapi di sini sebelum kita terjun langsung gitu, otomatis ada yang gugup lah atau yang masih ragu lah gitu. Jadi di sini kita belajar dulu, mengadakan forum diskusi yang secara kecil dulu dengan lingkupnya kita PSDM atau kita organisasi gitu. Nah, setelah kita rasa siap, baru kita coba untuk melakukan pendekatan diri kepada masyarakat gitu. Entah itu dengan mengadakan game tadi, atau mengadakan permainan, atau mengadakan sosialisasi-sosialisasi yang berkaitan dengan organisasi gitu. Atau hal-hal yang lain yang memang kita berinteraksi langsung dengan masyarakat. Nah, contohnya yang dekat dari HMJSI, Ya. itu ada kalau nggak salah di divisi kami, itu prokernya yang namanya Bakti Masyarakat. Ini biasanya kami adakan kegiatan-kegiatan yang langsung terjun ke masyarakat. Misalnya nanti 1 kali seminggu kami mengunjungi suatu nagari atau suatu tempat untuk mengadakan misalnya pemberian materi atau mengadakan sosialisasi yang mana nanti mungkin di sana berkolaborasi dengan pendidikan. Nah, itu bentuk kolaborasi yang saya sampaikan tadi gitu. Berarti proker dari divisi PSDM itu bakti masyarakat. Ya, Itu salah satu atau cuman satu itu aja? salah satu dong. Terus apa lagi kalau misalkan kalau salah satu? Nah, di sini ada yang mau jawab? Ya mungkin kembali lagi untuk pengembangan di dalam himpunan gitu. Dan kami pun di divisi PSDM itu ada namanya MJ Disruptif gitu. Dan situlah PSDM akan memberikan pengembangan untuk pengajaran di mana divisi PSDM itu memberikan ilmu-ilmu seperti ilmu dasar kepanitiaan gitu. Masih banyak lagi gitu upgrading tentang fungsionalis gitu. Masih banyak itu proker-proker lainnya itu yang melakukan pengembangan gitu. Di PSDM ada inovasi atau ide baru nggak untuk kedepannya? Inovasi ya. Iya. Ada. Oke. Mungkin untuk pengembangan dan inovasi baru itu dari PSDM sendiri itu pengkaderan, di mana di situ kita yang Menciptakan atau mengadakan. gayai suatu sistem. Oke baik, mungkin maksud dari rekan It's okay, saya it's okay, it's okay. mungkin Santai. tegang gitu kan. Mungkin dari maksud dari rekan saya tadi itu melakukan pengkaderan gitu. Mungkin saat sekarang ini pengkaderan yang ada di MJC mungkin kurang efektif karena masih adanya tingkat wawancara saja gitu. Dan rencana kami pada melakukan pengkaderan besok gitu. Adanya inovasi baru yaitu seperti kita melihat kemampuan lah dari para yang kader yang ingin masuk kepada MJ gitu, melakukan tes kayaknya ujian kayak ilmu sosialnya gitu kan, ilmu tentang keorganisasian gitu, gimana loyalitas gitu. Itu mungkin akan inovasi kami untuk kedepannya gitu.
lebih melihatlah bagaimana perkembangan dari soft skill-nya dan hard skill-nya besok. Oke. Aku Ya. bisa nggak? Bisa. Nah, Oke, sedikit tambahan ya. Ini kan berbicara tentang inovasi tadi. Otomatis kita dengan inovasi kita juga berbicara dengan waktu. Ya. Kita juga akan melihat suatu keadaan gitu. Siapa tahu dengan keadaan A kita bisa menciptakan suatu inovasi yang baru gitu. Karena inovasi itu akan berjalan sesuai dengan waktu gitu. Nggak bisa kita patokkan dari sekarang gitu. Misalnya kita rancang dari sekarang, tapi nanti plannya bisa saja berbeda gitu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan situasi, kondisi, dan bentuk urgensi inovasi itu sendiri gitu. Itu kalau dari saya pribadi. Ada yang tambah lain mungkin? Cukup. Cukup? Oke. Cukup. Ini pertanyaan pribadi ya. Pribadi. Kalian pernah merasa nyerah nggak di organisasi? Kalau terus apa yang bikin kalian bertahan sampai sekarang? Mungkin bisa dijawab satu persatu? boleh dari mana ya Kak? Terserah, Bebas. bebas. Oh, Aku bebas. langsung aja. Oke. Mungkin karena sering ngerasa jenuh, ngerasa kayak bosen aja gitu, karena yang kita lihat mungkin orang-orang ini aja gitu kan. Ya. Terus kayak ngerasa kayak ya gitulah. Tapi balik lagi kalau misalnya aku nggak ada di sini, kayak aku nggak punya temen deh gitu, kayak nggak punya abang dan kakak yang seseru ini gitu. Makanya kayak mikir-mikir lagi kalau mau keluar gitu. Itu sih kalau ada yang Kalau yang lain? Oke, kalau dari aku mungkin lelah itu pasti ya, namanya manusia gitu kan. Dan tapi setiap lelah nggak mungkin kita itu seperti memastikan untuk kita menyerah gitu. Dan aku juga pernah dengar dari beberapa senior gitu. Ingatlah gimana kita memulai, bukan untuk kita menyelesaikannya. Oh. Itu sih dari aku. Yang lain? Ada? Udah kayaknya. Cukup kayaknya. Aku sih nggak. Agak deep kata-katanya gitu. Deep Agak ya. dalam. Terus kalau semisalkan teman-teman kalian ada ngerasa lelah atau jenuh di organisasi, cara kalian buat ngerangkul mereka kembali gimana? Karena kan kalian PSDM nih, Ya. pasti berhubungan dong. Oke. Kata Juju tadi ya. Ya. Ini sering kami dengar dari senior alumni kami yang sering berbicara, ingatlah bagaimana cara kalian memulainya, bukan bagaimana cara kalian mengakhirinya gitu. Jadi kita harus flashback ke belakang bagaimana perjuangan kita untuk bisa berada di tahap ini gitu. Karena jujur untuk di tahap kami sekarang itu sudah banyak yang sudah kami lewati gitu. Di sini tercipta yang namanya pertemanan, persaudaraan, kekeluargaan, hingga munculnya tujuan tadi, satu keluarga, satu tujuan gitu. Jadi ingat ke belakang gitu, bagaimana perjuangan kita gitu. Ingat lagi suka duka kita gimana, canda riang kita gimana gitu. Hal-hal apa saja yang berkesan bagi kita gitu. Ya nggak apa-apa sedikit, tapi itu bermakna dan berarti untuk kita gitu. Berarti bisa dibilang kita bakalan tumbuh bersama Ya. terus ya? Ya, tumbuh Oke. bersama. Kalau menurut PSDM, tumbuh bersama itu apa? Ini biasanya kalau masalah tumbuh bersama itu tumbuh bersama, kalau misalkan kita akan tumbuh bersama akan lebih baik dan lebih berharga gitu. Mungkin ibarat lampu lah, lampu kalau misalkan menyala itu lebih dari satu itu akan lebih indah gitu. Mungkin kalau untuk masalah lebih bersamanya kita berproses bersama, kita berkembang bersama di sana, dan kita dilihat dari pandangan orang KMJSI itu akan lebih bagus lagi gitu. Oke. Yang lain mungkin? Bu Sekre diam-diam aja. Mungkin sedikit tambahan tentang tumbuh bersama itu. Kalau dari kata tumbuh bersama gitu, kita di MJC itu saling melengkapi saja gitu. Misalnya gitu, ada teman A kekurangan dalam di lapangan gitu, di eksekusi. Disitulah kita berikan sebuah contoh atau penyampaian kepada mereka bahwasanya untuk kerja di lapangan ini seperti ini gitu. Jadi dia juga bisa belajar untuk besoknya gitu. Dan untuk di materi atau penyampaian nantinya itu ada juga yang lebih paham gitu. Di situ dia juga bisa mengajarkan kita gitu. Dan disitulah kita bisa tumbuh bersama lagi untuk kedepannya. Oh. Itu sih. Keren ya kata-katanya.
Oke, tadi kan pertanyaan udah dijawab semua nih. Ya, Aku ada game nih, mau main nggak? pasti. Boleh, ayo guys. Nama gamenya tuh This or That. Jadi kalian bakalan pilih contohnya kayak bakso atau mie ayam. Oke. Oke. Nanti aku hitung, kalian jawab bersama-sama. Nanti kalau ada yang beda, aku tanya alasannya. Oke? Oke. Boleh. Siap? Siap. Oke, yang pertama divisi PSDM atau HMJSI. 1, 2, 3. Hai Jesse. To why? Karena kalian sama. Kenapa? Oke, ini mewakili yang lain ya. Ya. Kenapa HMJSI gitu? Saya pernah mendengar kalau ibaratnya HMJSI itu adalah rumah, tempat gitu. Ya. Nah, di dalam suatu tempat atau dalam suatu rumah itu ada yang namanya kamar, dapur, ruang tamu, garasi. Nah, jika kami berada di dalam anggaplah kami berada di dalam divisi PSDM saja gitu. Berarti kami cuma ibaratnya tinggal dan tidak berinteraksi dengan yang lain gitu. Jadi jika lingkup kami besar, kami di bawah naungan HMJSI, kami bisa merangkum atau berkolaborasi dengan yang lain gitu. Dari kamar 1 ke kamar 2, antara dari kamar dengan ruang tamu. Jadi di sini seperti yang saya sampaikan tadi, kolaborasi antar kami itu sangat diperlukan gitu. Jadi kenapa memilih HMJSI? Karena kami semua HMJSI. Tapi di sini kami berkolaborasi, bergerak bersama di satu divisi dengan tujuan yang nyata, tapi untuk tujuan besar adalah tujuan kita kembali ke HMJSI, membuat HMJSI lebih dikenal orang dan juga lebih terpandang lagi ke depannya gitu. Satu keluarga, satu tujuan. Oke. Yang lain? Udah diwakilkan oleh Pak. Udah dilakukan. Ulang lagi ya. Yang kedua, keaktifan atau kualitas? Mikir. Dua-duanya sangat perlu. Kenapa? Ya, karena tadi keaktifan dan Kualitas. Kualitas. gitu. Kalau orang aktif pasti dia punya kualitas itu. Kalau dia tidak aktif berarti dia kualitasnya tidak ada itu. Kalau menurut saya pribadi itu. Dan ada pula orangnya yang punya kualitas tapi tidak punya keaktifan, itu percuma menurut saya gitu. Kenapa? Karena dia punya kualitas tapi pada saat forum atau saat berbicara dengan orang itu dia tidak mau gitu, diam saja gitu. Jadi kualitasnya tidak berguna atau percuma lah gitu. Tapi kalau dua-duanya ada pada mereka gitu, dia aktif, dia punya kualitas, itu sangat baik untuk kedepannya. Berarti kalau kualitas ada, keaktifan tidak ada, itu Percuma saja. percuma menurut saja. saya. Menurut pribadi. saya pribadi. Oke. Berarti itu nggak bisa ya kita membersamai sama-sama untuk keaktifan salah satu anggota ke depannya gitu. Kan dibilang tadi gitu. Saya masih dengan perspektif yang sama. Berkolaborasi. Nah, jika satu ada dan satu tidak ada, ibaratnya gini. Kita manusia. Kita terlahir sebagai makhluk sosial. Kita memerlukan orang untuk berinteraksi, membangun kerjasama yang baik gitu. Jadi jika kita hanya sendiri, misalnya kita sakit tapi kita tidak mau berinteraksi dengan orang, siapa yang akan mengobati kita gitu. Jadi di sini kita perlu berinteraksi dengan dokter gitu, dan juga perawat gitu. Nah, itulah yang saya sebut antara berkualitas dan keaktifan itu harus berkolaborasi gitu, agar saling melengkapi dan saling mencapai tujuan gitu. Oke, lanjut. Nongkrong bareng tim atau pulang cepat? Orang bareng tim. Nongkrong. Kurang bareng. Bareng dong. Kenapa? Kenapa nggak mau pulang cepat? Kan bisa tidur. Simpel. Karena itu momennya. Momen. Iya, kalau kita nongkrong, kalau kita pulang cepet kan, kalau teman kita masih nongkrong kan kayak kita nggak ada momen bareng teman yang lain. Iya nggak? Iya, Betul, kayak betul, rugi betul, aja. betul. Ya, simpelnya Gen Z nongkrong, pulang, ganti baju, nongkrong lagi. Sifat Gen Z seperti itu gitu. Di sini kita bukan berbicara tentang nongkrongnya saja gitu, tapi sharing session yang ada di dalam itu. Canda tawanya tadi, seperti yang dibilang Meta, dan juga bagaimana kedekatan emosional kita terbangun gitu. Jadi mending better milih nongkrong bareng tim lah.
Tidur di rumah ngapain gitu. Capek. Ya boleh aja sih. Bebas. Oke, lanjut. Kepentingan sendiri atau kepentingan anggota? 1, 2, 3. Kepentingan Kepentingan anggota. anggota. Kok pelan? Kepentingan enggak? Ya bisa dua-duanya sih. Kenapa? Tergantung perspektif kita yang mana. Kan kita punya kepentingan kita pribadi. Itu sebagai mungkin bisa dibilang di luar organisasi mungkin ya. Ya. Jika kita organisasi berarti ada kepentingan anggota, kepentingan bersama. Nah, jika kepentingan kita pribadi mungkin menurut saya pribadi selesai kampus saya langsung pulang. Itu mungkin pendapat saya pribadi. Tapi bagi saya yang anak organisasi, ngapain pulang gitu? Mending singgah, duduk sama anak organisasi, diskusi, entah ngobrol, entah bermain atau sebagainya gitu. Intinya kedekatan kita terjamin gitu. Kita nambah relasi, nambah interaksi, dan juga apa yang ingin kita capai, goals dalam hidup kita juga tercapai gitu. Jadi antara kepentingan anggota dan kepentingan pribadi juga harus sejalan gitu. Kita nggak boleh jadi orang yang egois lah gitu, hanya memaksakan kehendak pribadi kita gitu, atau hanya memaksakan kehendak tim saja gitu. Jadi harus seimbang lah. Oke. Pertanyaan terakhir. Melatih anggota atau mengimplementasikan proker? 1, 2, 3. Dua-duanya. Why? Kenapa? Oke. Ada yang mau jawab dulu? Oke, untuk tadi melatih anggota dan mengimplementasikan Pastikan program proker. itu menurut saya itu berhubungan gitu. Kenapa gitu? Dan untuk melatih anggota itu kita juga di mana anggota itu dilatih dalam pengimplementasian proker itu. Dan disitulah para anggota berlatih bagaimana menjadi kepanitiaan nantinya gitu, seperti kapel itu kepemimpinannya, bendahara itu tentang keuangan gitu, sekretaris tentang surat menyurat gitu, dan banyak divisi lainnya gitu. Disitulah melatih soft skill atau hard skill para keanggotaan, dan disitulah berhubungan dengan pengimplementasian proker tersebut. Oke. Itu. Cukup kayaknya. Cukup. Oke, game udah berakhir. Tadi kan pertanyaan dari aku udah nih. Oke. Permainan udah. Nah, jadi aku ada pertanyaan dari Sobat Forsis yang udah kami rangkum. Mungkin lihat dari TV. PSDM itu posisi sentral, tapi kok bisa ya disebut posisi sentral sedangkan divisi masih ada divisi lain gitu. Kenapa? Wah, Yolah. agak sedikit tricky ya jawabannya. PSDM itu posisi sentral, tapi kok bisa disebut posisi sentral sedangkan ada divisi yang lain. Nah, gini, ini cukup rumit sebenarnya gitu, karena kita tahu kita punya tujuan kita nggak bisa main-main gitu. Tujuan kita besar, lingkup kita besar, keinginan kita besar. Jadi untuk kenapa bisa dibilang PSDM itu posisi sentral, dari namanya saja sudah diketahui, pengembangan sumber daya mahasiswa atau manusia gitu. Jadi ini salah satu tugas berat juga bagi PSDM untuk bagaimana bisa mengembangkan kadernya atau masyarakat yang berinteraksi dengannya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan dari PSDM berkolaborasi dengan divisi yang lain. Karena di sini balik lagi, jika hanya divisi PSDM saja tanpa dinaungi dengan divisi yang lain, contoh humas, hubungan masyarakat gitu, kita udah latih orang ini untuk bisa cerdas lah ibaratnya. Tapi untuk dia berinteraksi dengan orang lain, jika tidak dilatih juga dengan divisi yang lain, apakah itu bisa terjamin? Nah, jadi perlulah kolaborasi dan sinkronisasi antara satu divisi dengan divisi yang lain. Kita bekerja sama, meningkatkan tujuan yang ingin kita capai gitu. Balik lagi, tujuan kita ini tujuan main-main kah atau tujuan yang serius dan besar gitu. Berarti PSDM bisa berkolaborasi dengan divisi lain gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Langkah PSDM untuk mengatasi permasalahan SDM yang sampai sekarang masih menjadi masalah besar. Itu gimana? Langkah PSDM. Langkah PSDM untuk PSDM. mengatasi permasalahan. Ya itu tadi yang saya sebutkan tadi gitu. Seperti kita melakukan sebuah penelitian atau menggambar lah apa sih masalah yang terbesar pada masyarakat yang
terjadi sekarang gitu, masyarakat SI misalnya gitu. Dan disitulah peran PSDM itu akan mengadakan forum yaitu namanya HMJ Produktif gitu. Dimana kita akan dari permasalahan tersebut kita kasih solusi nantinya di HMJ Produktif, dan dimana solusi-solusi yang kita berikan itu bisalah mengatasi dari permasalahan yang ada. Ada tambahan lain mungkin? Mengatasi permasalahan sumber daya manusia. Ya intinya balik lagi ke dalam bentuk kolaborasi kita tadi gitu. Ini kan sumber daya manusia gitu. Ya. Kita nggak tahu kualitas orang itu bagaimana gitu. Setiap orang itu berbeda gitu. Jadi kita di sini perlu ngasih pemahaman yang sama. Mungkin ada yang harus dikasih secara keras, ada yang secara lembut, ataupun harus disayang-sayang terlebih dahulu gitu. Itu yang dinamakan pendekatan gitu. Bagaimana cara kita mendekatkan diri dengan orang lain gitu. Jika kita udah dekat, mau cara yang kasar, cara yang baik, atau cara yang bagaimanapun, pasti yang namanya masalah pada sumber daya manusia tadi dapat teratasi gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya atau terakhir ini, editor? Oke, terakhir. PSDM info gebrakan baru dong. Apaan tuh? Oke, Ada nggak? gebrakan baru. Biar sobat persis kita tahu. Ada sih ya. Mungkin kalau keliling Eropa bersama 1MJ mungkin gebrakan nggak sih? Bagus sih. Ya, gebrakan gitu kan. Siapa tahu gitu kan. Langsung lagi gabut nih, ngumpul-ngumpul. Guys, ke Eropa yuk. Siapa tahu gitu kan. Boleh ikut nggak? Boleh. Tapi di itu ya, bagasi. Nggak jadi Oke. deh. Berarti gimana? Masih surprise. Surprise. Biar tahu ya sobat Iya. persis tahunya. Biar itu sih, oke. Rahasia. Rahasia. Tungguin aja. Stay tune aja. Oke. Karena ini pertanyaan terakhir dan udah selesai, kita bakalan ada closing statement nih guys. Nah, karena udah di penghujung acara, makasih banyak untuk teman-teman divisi PSDM udah ngeluangin waktunya di sini, dan juga udah ngeluangin isi pikiran dan tenaganya untuk memberdayai seluruh kepengurusan HMJSI periode kali ini dan sobat forsis kita. Karena sobat forsis banyak pengen tahu lah apa itu PSDM. Mungkin ada sedikit pesan dari teman-teman PSDM untuk sobat forsis kita. Oke. Sedikit pesan buat rekan-rekan. Tadi closing statement dari kami bakalan ada kejutan gitu. Jadi buat teman-teman yang pada kepo, gebrakan kami apa atau rahasia surprise kami apa. Jadi kami tunggu rekan-rekan semuanya di HMJSI, dan nanti mari kita berkolaborasi bersama menciptakan suatu lingkup forum yang sangat efektif dan juga bermanfaat untuk kita bersama. Karena balik lagi kita tumbuh bersama dan dunia cakupannya luas. Jadi jika tidak kita bersamai maka akan sia-sia gitu. Jadi kami tunggu kehadiran teman-teman di HMJSI, terkhususnya divisi kami, divisi PSDM. Cikui. Bisa di-follow sosmed HMJSI guys di sini. Ayo. Oke, mungkin setelah mendengar sedikit banyaknya dari teman-teman PSDM, maka berakhir juga episode kita kali ini, dan sampai juga di episode selanjutnya. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. See you the next podcast. Bye-bye. Dadah. Dadah.